Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul ma'ani utawi iki ku keterangane pira-pira makna al-batinati kang bangsa batin, allati biha kang kelawan ma'ani al-batinah tatamayyazu dadi beda apa hayatus sholati uripe salat. Bab ini akan menerangkan tentang makna spiritual, makna secara batiniah, yang dengan beberapa hal yang bersifat batiniah itu sholat itu menjadi hidup, kemudian juga akan menjadi nilai pembeda antara satu orang dengan yang lain, tergantung ada dan tidaknya, besar dan kecilnya makna-makna yang bersifat batiniah ini. Ya jema'u ngumpulake tilkal ma'aniya ing menggono-menggono makna ala kasratiha ing atase ake-ake pira-pira makna apa sittatu jumalin 6 pira-pira jumlah. Hudurul qalbi siji hadire ati, wa tafahumu lan amrih paham atau pahami, wa ta'zimu lan ngagungaken, wal haibatu lan wedi, war raja'u lan ngarep, wal haya'u lan isin. Enam perkara inilah yang dimaksud ruhnya sholat, sehingga dengan 6 ini sholat kita bisa dianggap hidup. Hingga perlu kita belajar bagaimana dalam kita melakukan sholat itu 6 perkara ini ada, sehingga sholat kita tidak hampa, bukan sekedar rutinitas kemudian kita berbahagia setelah selesai sholat. Alhamdulillah lemareh bejeng. Tinggal beradan boleh, masya Allah. Jadi buru adan boleh, lafo juga boleh. Kenapa? Karena nilai rohaninya lemah. Tapi begitu orang-orang yang nilai rohaninya itu tinggi, ditunggu alhamdulillah bejen ngadep boleh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah mengikuti sholat berikutnya. Ketika nyampe maghrib, alhamdulillah Allah memberikan hidup, kesempatan hidup sampai waktu maghrib. Ketika nyampe sholat isya, alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan tambahan umur sehingga nyampe kepada waktu isya. Falana tukuru moga bakal nutur sapa ingsun tafasilah ing pira-pira perinciane 6. Summa asbabaha nuli ing pira-pira sebab 6. Summal ilaj nuli nambani fiktisabiha ing dalem goleki 6 perkara. Maka akan disebut secara terperinci, kemudian sebab-sebab yang bisa menyebabkan 6 perkara itu ada dalam diri kita. Kemudian ketika 6 perkara itu tidak ada atau kecil, bagaimana cara mengobati?
Amma tafasil anapun utawi pira-pira perincian palawalu monggo iku tawi kang awal iku hudurul qalbi hadire ati wanani lan ngarepake sapa ingsun bi kelawan hudurul qalbi ayyabaru ing yen to kosong apa al qalbu ati an ghairi ma huwa mulabisun lahu anu ghairi ma saking saliyane barang wa utawi ma iku mulabisun menganggoni lahum maring ma wa mutakallimun lan kunman bi kelawan ma. Jadi mengosongkan hati kita dari selain dari apa yang kita kerjakan. Jadi hati jangan diisi dengan sesuatu selain sholat. Selama ini kan hati kita kan masih bermain-main. Kita sementara dohir kita menghadap kepada Allah, hati kita itu kan masih kemana-kemana itu. Masih lari-lari, dipegang tidak bisa, dikendalikan tidak bisa. Piknik kemana-mana di bawah hawa nafsu. Yang sholat duhur masih ingat yang tadi malam. Cina emang bengi mangan niku bakso pentole gede-gede. Padahal sudah tadi malam kok diingat masih waktu duhur. Padahal yang dimakan sudah hilang dari perutnya. Kok masih ada dalam ingatan. Fayakunu al-ilmu bil fi'li. Fayakunu mongko apa ilmu bil fi'li kelakuan wal qalbi lan ati iku makarunan dan barengake bihima kelawan karone. Wala yakunu lan ora ana apa al fikru pikiran iku jailan miter jailan bukan pakai ain pakai hamzah fi ghairihi ma ing dalam sa'liyane karone. Jadi harus kita mengumpulkan antara ilmu dengan pekerjaan di dalam hati kita. Jadi ilmu, pekerjaan dan hati itu bekerja sama, bersinergi. Ilmunya berjalan, pekerjaannya itu dibuktikan sebagai pembuktian, hatinya itu mengikat. Watafahumulan utawi merti paham atau amrih paham atau mahami li maknal kalami maring maknane kuneman iku amrun perkara wa ra'a huduril qalbi sakmburine hadire ati. Jadi memahami apa yang dibaca itu sangat penting. Memahami apa yang kita ucapkan itu sangat penting. Karena dengan memahami itu nanti akan menjadi pendorong, akan menjadi pijakan untuk bisa hudurul qalbi. Ya kamu harus tahu makna yang kamu ucapkan di dalam sholat apa saja maknanya itu. Mulai dari takbiratul ihram, maksud artinya takbiratul ihram tak bisa. Jadi kalau lesan mengucapkan, hati memaknai, pikiran memahami. Kemudian juga ketika kita membaca doa iftitah juga demikian. Ketika membaca Al-Fatihah juga demikian. Ketika kita membaca surat-surat Al-Quran juga demikian. Tidak apa-apa suratnya tidak terlalu panjang, pendek-pendek, ya. Asalkan kita memahami daripada kita panjang, kemudian kita tidak bisa tadabbur. Seperti tadi di
pengajian tadi Neng Nadia itu betul. Jadi sebelum kamu murojaah dan membaca Al-Quran itu dibaca artinya, terjemahnya dibaca. Ketika kamu mengikuti pelajaran tafsir Jalalain, jangan sampai ada waktu kosong, jangan sampai ada kitab kosong, sehingga itu akan sangat membantu. Dan berlatihlah di luar sholat juga demikian. Kamu berkata itu hati juga mengikuti. Coba kamu lihat, kamu kalau ngomong itu mikir apa enggak? Ya ada yang mikir, ya ada yang enggak. Ngomong sesuatu memang ada sesuatu yang memang prosesnya perlu berpikir dulu. Kalau kamu berpidato kan mikir. Tapi kalau ngomong gini kan enggak. Ngomong sekancaan kan enggak, harus mikir. Kamu dari mana tadi? Mikir. Oh, dari sumur. Tadi pagi kamu sekolah ya? Oh iya sekolah. Ada seperti itu kan? Iya sekolah. Ya ada yang bersifat spontan. Tapi ini sangat menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita melatih. Makanya bacaan-bacaan dalam sholat kamu harus bukan hanya hafal saja, tapi tahu artinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya. Itu hati memaknai seperti itu. Wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, lan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga bisa khusus sholat itu bisa nangis, ya bisa. Kamu baca Al-Quran bisa nangis, bisa. Kalau tahu artinya, bisa tadabbur. Ada temannya baca Al-Quran di pojokan sambil nangis. Cek khusyuk ini, koncoku ngaji nang pojokan. Nangis, sertanya. Apa mbak kok nangis baca Al-Quran bang? Duwe kontes. Geledek. Membaca Al-Quran tidak bisa menyebabkan kamu menangis, sementara kehabisan kiriman bisa menangis. Wa walan utawi tafahum iku istimalul qalbi alal ilmi bi maknal labdi. Istimalul qalbi condonge ati alal ilmi ing atase ilmu bi maknal labdi kelawan maknane lafaz. Jadi walaupun tidak persis ya, artinya tidak persis. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Tidak harus seperti itu. Ada kecenderungan dalam hati, sudah secara global, tidak ada masalah, sudah bagus. Itu. Bahwa ibadah kita, sholat kita, mati kita, hidup kita, semuanya adalah milik Allah, mutlak milik Allah. Wa kam mim ma'anin, lan birang-birang mim ma'anin saking bira-bira makna latifatin kang lembut. Yabhamu kang mahami haing makna latifah sapa al musalli wong kang salat fi asna'i salat ing dalam tengah salat iku tamna'u nyegah
Apa makna latifah? Anil fahsya'i wal mungkari, anil fahsya saking perkara mungkar wal perkara fahsya perkara ala, wal mungkari lan perkara mungkar. Banyak makna-makna yang lembut, karena dalam Al-Quran itu kan, dalam sholat itu kan doa. Sholat itu lughatan ad-du'a. Secara istilah memang aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtamatun bit taslim. Tapi lughatan itu adalah ad-du'a. Sehingga kalau kita lihat di dalam bacaan-bacaan, ya doa semuanya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalau kita kupas maknanya kan, subhanallah. Ketika kita mengatakan Rabbi ufirli, kita ingat dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, kedurhakaan kita kepada Allah. Sehingga dengan lafaz Rabbi ufirli itu akan mengantarkan kita untuk tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan mendatangkan murka Allah. Oh iya dah, kepada bapak uang habis terus. Barakallah, ganti ya. Wa ta'zimu lan utawi ta'zim wa ra'al hudur ing dalam sakburine hadire ati wa tafahumi atau wal fahmi lan mahami iku zaidun nambai alaihi ma ing atase karone. Kemudian adanya hudurul qalbi dan tafahum, memahami apa yang dibaca itu akan menjadi dahsyat ketika itu semua diikuti dengan rasa hormat dan takdim. Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, hanya Allah, yang lain kecil. Gunung kecil, mudah bagi Allah menghancurkan gunung. Lautan kecil, kita kecil, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, tanpa kehendak Allah tidak bisa, tanpa izin dan ridhonya Allah tidak bisa. Wal haibatu lan rasa wedi ku zaidatun nambai apa hibana ta'zim ing atase ta'zim. Wa yalan utawi hibah takdim kemudian ditambah dengan takut. Kadang-kadang kan memang orang itu takdim karena memang dihantui oleh rasa takut, karena takut terpaksa harus takdim. Tidak masalah, itu proses. Dan haibah itu, rasa takut itu akan menyempurnakan. Nah, di sini disampaikan bahwa wahiyya ibaratun an haufin man sya'uhu at-ta'dhimu wal ijlalu. Ibaratun ibarat an haufin saking wedi man sya'uhu kang utawi nggon cukule wedi iku hauf iku at-ta'dhimu ngagungake wal ijlalu lan tegese ngagungake.
Di rasa hibah itu tumbuh dari rasa takdim. Warraja'u lan utawi raja iku at-tama'u ngarep-ngarep bima subatihi kelawan ganjaran ya Allah Ta'ala. Wa yuqabilan bandingi ing raja apa al-haubu wa timin iqabihi sangking siksane Allah wa bitaksir kelawan pepekone wong. Raja dan haub ini ada sesuatu menjadi penyeimbang, sehingga banyak kita dengar bahwa ibadah kita ini adalah bainal haub war roja. Di sisi lain kita memang takut kalau tidak beribadah, takut untuk mendapatkan siksa Allah. Di sisi lain kita ini berharap untuk senantiasa mendapatkan pahala dari Allah. Jadi untuk mendapatkan fadilah itu roja namanya. Sifat pengharapan di dalam hati atas kemurahan Allah, karena di dalam setiap nilai ibadah yang kita perbuat itu ada nilai fadilah, ada nilai hikmah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau kita mengharap itu tidak lillahi ta'ala? Ya tidak lillahi ta'ala. Mengharapnya mengharap kepada Allah. Dan memang Allah menyiapkan. Cuma memang pada puncak ibadah yang tertinggi itu seorang hamba sudah tak berharap lagi. Jadi spesial bahwa ibadahnya itu dihadiahkan untuk Allah. Entah itu diberi pahala ataupun tidak diberi pahala, itu sudah terserah Allah. Seperti itu. Kalau kita kan enggak, sholat duha, kenapa? Ingin rezekinya lancar, enggak apa-apa. Yang kita harapkan itu adalah rezeki dari Allah. Sholat hajat karena kita banyak kebutuhan. Bagi agar rezekinya lancar dan lain sebagainya. Tidak masalah, itu menjadi motivasi agar kita itu sergap, agar kita itu pateng. Sebab manusia itu memang secara pembawaan, secara naluri itu senang kalau ada sesuatu yang di dalamnya ada embel-embelnya. Siapa yang datang nanti akan mendapatkan beras 10 kilo. Wow, datang semuanya. Datang semuanya. Padahal jauh. Wal haya'u lan utawi isniku istis'aru taksirihi, amrih rumangsane pepekone wong. Jadi sifat haya, sifat malu itu adalah merasa diri ini tidak pantas, merasa diri ini banyak kekurangan. Wa tawahhumu dzambin lan aweh ciptane kelakuan dosa. Dan sementara kita ini Allah selalu memberikan anugerah, sementara yang kita hadiahkan, yang kita berikan kepada Allah, yang nyampe kepada Allah adalah apa? Perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, jadi itu sekilas tentang 6 itu masih bersifat pada ta'rif masing-masing dan keterkaitan antara satu makna batinah
yang satu dengan yang lain. Jadi 6 itu ada korelasi, ada hubungan, ada kaitan, ada alaqah yang saling mengisi, saling menguatkan, sehingga kalau 6 itu ada dalam diri kita, maka akan ada tenaga yang hebat, ya. Akan timbul khusyuk, khudu', sehingga sholat kita itu akan menjadi sholat yang hidup. Wa masbab hadil ma'ani sittati wa masbab hadil ma'ani sittati lan ana pun utawi pira-pira sebab ikilah pira-pira makna kang 6. Wa'lam rasapa sira anna hudural qalbi satune hadiri atiku sababu utawi sebab hadiri atiku al-himmatu himmah sejo kang kuat, sejo kang luhur, keinginan yang kuat namanya himmah. Himmatul aliyah, himmatul qawiyah, motivasi yang kuat, dorongan dalam hati kokoh kuat. Orang kalau sudah himmahnya kuat, wah, lautan akan ku seberangi, kan begitu. Gunung pun akan kudaki. Fa inna qalbaka mongko satune atine ira iku tabi'un anut li himmatika maring himmah ira. Hati itu akan ikut kepada himmah, keinginan. Kalau keinginan kamu itu kuat, motivasinya itu kuat, maka hatimu akan menjadi kuat. Ketika kamu sudah tidak punya himmah, maka hatimu akan loyo, kamu juga akan loyo. Kamu mondok juga seperti itu. Ketika himmahnya kamu itu semangatnya besar, keinginannya besar untuk bisa menjadi orang mulia, menjadi orang selamat, maka hatimu itu akan menjadi hati yang besar, hati yang penuh semangat, hati yang kuat, hati yang kokoh. Diuji dengan berbagai macam ujian, tambahi lagi, diperbesar oleh Allah, tambahi lagi. Jadi orang-orang besar itu dilatih oleh Allah, dibesarkan dengan berbagai macam ujian. Kamu boleh mondok sekarang, ciri-cirinya kalau kamu bisa akan jadi orang besar, kalau kamu mondok itu banyak ujian, tapi yang kuat yang lulus. Jangan yang keromaan kayak gigi minta boleh. Ya, apa itu? Tahunya mana? Hati tahu. Coba kalau tetangganya lamaran lebih minta boleh. Wah, habis kayak itu. Dan Allah akan memberikan perkara-perkara besar, ya, tanggung jawab yang besar bagi orang-orang yang berjiwa besar. Benatin tak kuat. Jadi kiai ya balik kiai tingkat RT, tingkat RW, tingkat kampung, kayak itu. Tapi begitu hatimu kuat, hatimu kokoh, kamu akan diberi amanah yang lebih besar oleh Allah. Dan sekarang ini dilatih melalui apa? Pendidikan sholat. Sholat itu pendidikan. Menerpa diri, melatih diri. Paham ya? Kalau ngaji tasawuf itu akhirnya diri ini dah merasa dah ada apa-apanya. Ya Allah, dah apa-apa. Dah apa-apa, salah kami.
fala yahduru moko ora bakal hadir apa ati illa angin fima ing dalem barang yuhim muka yuhimmu kang ngeminginaken kang ngarepaken apa maka ing sira wa ma ahamma ka amrun wa ma ahamma mongko semangsane ahamma ngeminginake ka ing sira apa amrun perkara hadzarul qalbu fihi sya'a am aba hadzara mongko hadir apa al qalbu ati fi ing dalem masya'a kersa apa ati am aba utawa nolak. Ketika ada sesuatu keinginan, pasti sesuatu yang diingini itu akan selalu tampil di dalam hati. Rabi'i menginginkan Aminah, misalnya, ada saya Aminah ya, ada ya. Saya mau kasih contoh Rabi'inya ada, udah Aminah bahaya, pakai gangguan kan. Rabi'i menginginkan Aminah. Maka Aminah akan selalu datang hadir di dalam hatinya Rabi'i. Tedunga Aminah datang. Abojong ate aga Aminah. Allahu Akbar. Aminah merengakan ya. Jam 1 malam. Allahu Akbar mau salat tahajud. Salat tahajud sebenarnya. Allahu Akbar. Aminah tedunga ya. Rosak ibadah mana rosak. Allah bahwa mongko utawi ati iku majbulun den wata'aka ala zalika ing atase mengkono kang den tuturaken wa musakharun lan den lulutake fi ing zalam zalik. Hati itu seperti itu sudah karakter. Majbulun itu wate. Jadi setiap sesuatu yang kita inginkan, yang kita pikirkan pasti selalu datang di dalam hati. Ya, sekarang bagaimana kita bisa meminit itu aja. Makanya begitu kita sholat, kosongkan hati, lepaskan hati dari hal-hal selain urusan sholat. Tadi di depan sudah disebutkan. Melarat ternyata ya. Beri sekedar gun kalau manceng. Rukuk, sujud, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Beri sekedar kayak itu sholat. Jangan orang yang betul, duh, cari kerabat, jangan tak nyongsang nyonglet, nyongsang nyonglet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Ulama-ulama itu sampai masa-masa tuanya, masa-masa sepuhnya masih belum bisa melakukan sholat dengan merasa sholatnya masih belum ada apa-apanya, merasa. Kenapa? Betapa sulitnya kita melakukan sholat yang benar. Ya mengkoro sekedar nyongsang nyonglet jadi rapi ya. Apalagi kun kora bejeng senampu ngaku helm roh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan sholat harus pakai helm tak tetap berat. Loh iya, kan terlalu cepat itu. Kecepatan 100 per kilo jam. 100 kilo per jam atau mungkin lebih. Atau mungkin 1000 kilo itu. Akbar, Akbar, Akbar. Boleh nggak bojong terawih itu hanya 7 menit atas. Itu kalau udah pakai helm terbentur langsung itu nanti itu gegar otak cepat. Ya mau bicara, yang penting syarat rukunnya ya boleh lah kalau mau dengan cepat seperti bisa terpenuhi. Tapi tuntutan seperti ini kira-kira terpenuhi enggak? Terakhir.
Pak assalamualaikum sila mare. Waalaikumsalam itu. Alhamdulillah. Ada kalau nyabal keluar ke dalam. Oleh tepegek. Mbah bareng virus corona udah langsung banyak pas saya kening sergonya. Allah. Wal qalbu idza lam yadur bis salati lam yakun muta'attilan bal jailan bimal himmatu masrufatun ilaihi min umurid dunya. Wal qalbu lan utawi ati idza lam yahdur nalikane ora hudur apa ati fihi ing dalem. Nah, idza lam yadur fi sholati ing dalem salat lam yakun ora ono ko ora lam yakun moko ora ono apa ati iku mutaatilan suwung kodhong kosong bal jailan balik condong apa ati fi ma ing dalem barang al himmatu kang utawi himmah iku masrubatun den enggoaken apa hima ilahi maring mamin umurid dunya saking perkara dunya fala khilata moko ora ana reka daya wala ilaja lan ora ana obat tombo lihdharil qalbi maring ngadirake ati illa bisarfil himmah ila sholati angin kelawan ngenggoake himmah ila sholati maring salat. Maka ketika hati itu di dalam melakukan sholat tidak ada hudur di dalam hati, atau ketika kita sholat di dalam hati kita tidak ada hudur, maka jelas hati kita diisi dengan sesuatu perkara dunia atau hal-hal yang tidak manfaat atau hal-hal selain sholat walaupun manfaat, tapi tidak manfaat untuk sholat. Karena konsepnya, resepnya, ketika kita harus hudur berarti harus kosong dari hal-hal selain sholat. Maka ketika hati kita sudah kehilangan hudur, maka hati kita pasti ditempati oleh hal-hal selain sholat. Paham ya? Lah iya dia marah, ki, nanti dia marah. Maka seharusnya ya kita memalingkan hati kita dari hal-hal selain sholat. Himmah itu kita tujukan. Jadi anggap himmah kita itu kita kendalikan untuk menuju satu titik. Titiknya adalah hudurul qalb. Orang ketika akan menembak, memanah itu konsentrasi pada satu tujuan benda. Saya pegang pistol akan menembak kepalanya Ustadz Gapur misalnya. Keker. Pas kontone lungah, pas. Baru ketika pas kita bidik kita tembak, ayar, lupa. Iya. Jadi belajar konsentrasi itu kita belajar membidik satu tujuan. Ketika kita kemana-mana, saya kan menembak kan Gapur misalnya kepalanya. Kok arahnya kemana-mana? Ngabah ini, digini kan? Ada, bertuar tempat ke Sony. Karena kemana-mana tidak pada satu tujuan, nyasar. Akhirnya sholat kita juga akan nyasar kemana-mana. Melarat ya. Kamu hanya diajak disiplin jamaah aja cek melarat, kamu kepak mulu.
Mau disiplin bawa Yasin aja dia melarat, dikontrol. Jadi disiplin pakai songkok seragam aja sulit. Kontrol yutar Rafi, ceng, aman kau tuh tinggi yutar Rafi aja jalan, ada reng, tak bersuara ada, konselik ada, keuntungnya saya tuh tinggal teh langsung berdiri itu, sakti tonjolnya, langsung berdiri, songkoknya sudah ada. Songkoknya sudah ada kan? Kenapa kamu tidak bisa pakai? Unggahnya sudah ada. Ini kan cerminan. Makanya saya sering bilang, ketika seseorang sudah tidak disiplin dalam satu hal, pasti akan diikuti dengan ketidakdisiplinan dalam hal-hal yang lain. Coba disiplin. Orang yang disiplin nanti akan disiplin. Sering lah tahu pelajaran Bulughul Maram Nabi Fathul Muin. Aduh menunduk. Bebek. Bulughul Maram sama Fathul Muin kan beda kitabnya itu. Fathul Maram kekenian. Fathul Muin kebesaran. Tarrobi jeli temu. Bulughul Maram. Langsung suruh berdiri. Bulughul Maram nyambi pulpen tak mangsa ya bos, pulpen mate, ada pulpen mate pergi ya, mak blok-blokin lu cek pulpen mate ya sah, loh iya kan, pulpen itu kamu gunakan fungsinya apa, barangnya, dengan fungsinya, kalau tidak berfungsi kenapa kamu sah, mak blok-blokin lu. Buanglah gitu, masih dibuat menipu. Sudah tahu apa yang ditulis nama tua popo itu datang menipu diri, menyengsarakan diri sendiri. Ayo yang jujur, terutama manusia jujur itu jujurlah pada diri masing-masing. Ini penting. Startnya, pondasinya orang jujur itu, ya. Sebelum jujur kepada orang lain, dia harus jujur kepada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Ustaz Adnan tadi keluar. Saya tanya, Nan, keluar bener punten. Kelak kalau saya ngarban keluar, punten. Ongkuan engki ya toh, ongku engki. Sudah saya percaya sudah. Tapi terhadap diri sendiri, Ustaz Adnan tahu apa tidak kalau tidak jujur? Diri kita terhadap diri kita sendiri, kalau kita menipu, kalau kita tidak jujur, tahu apa enggak? Tahu. Maka orang itu harus gentleman, harus siap menanggung risiko apapun risikonya demi untuk kejujuran. Tina tampeleng le tampeleng, ekiap tina klero. Dah iya, takkan le tampeleng. Daripada menipu diri sendiri. Punten, wallahi abu saja dia temu kalon dah. Nyambi pengiran sana ada jarpak gitu ya. Nyambi pengiran. Ini bahaya lagi. Sudah kena sanksi itu melanggar sumpah nanti. Apa tempo?
Wal himmatu lan utawi himmah iku la tansaribu ora dadi kaenggo ake ilaiha maring himmah apa ma la tansaribu ora dadi kaenggo ake apa himmah ilaiha maring himmah malam yatabayyan selagi ini orang jelas annal qalbal matlubah manutun biha annal qalba sunni'ata al matlubah kang den supriku manutun den nutake den gantungake biha kelawan himmah. Jadi himmah itu tidak akan bisa diarahkan selagi hati itu tidak menuju arah itu. Wa dzalika lan utamu kono kang den tutur wa dzalika iku al imanu iman wa tasdiq lan ambenerake bi annal akhirata sunna akhirat iku khairu wa abqa. Ini kesimpulannya, letakkan dalam hati bahwa akhirat itu khairun, lebih bagus, wa abqalan lebih tetap lebih langgeng, wa anna sholata lan satune salat iku wasilatun wasilah ilaiha maring akhirat. Jadi jadikan bahwa salat itu adalah perantara menuju akhirat. Ketika seseorang itu akan meraih sesuatu yang berada di atas, maka dia harus meraihnya dengan tangga, ya, dengan tangga. Maka salat itu adalah tangga wasilah. Bagaimana seseorang akan meraih sesuatu tanpa adanya tangga? Bagaimana orang sesuatu bisa kita raih kelak di akhirat tanpa adanya sholat yang benar? Tangganya ada, tapi anak tangganya tidak lengkap. Jatuh kamu 10 meter, anak tangganya hanya 2, tingginya 10 meter. Tahu anak tangga kamu? Ini yang gini dia, hanya 2. Ngelajar. Jadi harus sempurna. Sholat yang akan menjadi wasilah pengantar keselamatan kita dunia akhirat. Di dunia bisa tanha anil fahsai wal munkar. Ketika di dunia sholat kita ini sudah bisa berfungsi tanha anil fahsai wal munkar, maka akhirat kelak bisa dipastikan kita ini akan selamat di hadapan Allah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan sholat dengan benar. Karena sholat ini adalah ummul ibadah. Dan kelak yang akan dihisab pertama kali, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita dijadikan orang yang istiqomah melakukan sholat. Anak-anak kita, anak-anak cucu kita mudah-mudahan jadikan orang yang istiqomah untuk melakukan sholat. Rabbi ja'alni rabba ja'alna muqimas sholah wa min dzurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim